Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Rahayu. NIM saya 2019 51061 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tugas UTS statistika dan probabilitas yang sudah saya kerjakan. Soalnya yang pertama yaitu jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Yang kedua yaitu definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas sendiri menurut saya adalah harga angka yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Ketiga, jelaskan dan beri contoh, tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, mengenai populasi, sampel, dan variabel. Populasi merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Contoh populasi yaitu semua merek handphone. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari sesuatu. Contoh sampel yaitu merek handphone Oppo. Variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran. Contoh dari variabel yaitu diameter dari jam dinding merupakan variabel karena diameter bisa menghasilkan pengukuran. Nomor 4. Jelaskan dan beri contoh tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang data-datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat dan nilai tersebut hanya sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Contohnya, jumlah mahasiswa yang membawa handphone merek Oppo di UMK ada 12 mahasiswa. Selanjutnya yaitu variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa membentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contoh, panjang satu buah timun sama dengan 7,4 cm, 7,6 cm, dan 7,8 cm. Soal berikutnya yaitu, diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi tabel distribusi frekuensi mutlak. Dan ini merupakan tabelnya dengan data-datanya. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan berapa median, berapa min, dan berapa modusnya. Yang keenam yaitu mencari kuartil 2, mencari desil 8, mencari presentile 40, serta menentukan rank, simpangan rata-rata, variasi, dan standar deviasi. Dan di sini sudah terlihat nilai interval, nilai tengah, frekuensi, fx, dan seterusnya. Soal kelima yaitu mencari median. Rumus median yaitu LO plus C kurung buka N per 2 min F besar per F kecil kurung tutup. Diketahui letak kelas median sama dengan N plus 1 min 2 per 2. N merupakan banyaknya jumlah dari frekuensi ini. Di plus 1 per 2 hasilnya yaitu 25,5. Setelah itu yaitu LO. LO di sini adalah batas bawah kelas yaitu 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Sedangkan di sini C merupakan interval yang didapatkan dari 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu F besar, yaitu 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3 sama dengan 23, didapatkan dari ini.
Selanjutnya F adalah 10, didapat dari interval dari 73 sampai 79. Setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Median sama dengan LO plus C kurung buka 6/2 dikurangi F besar per F kecil, yaitu 72,5 plus 7 kurung buka 50/2 kurangi 23 per 10 kurung tutup. 72,5 plus 7 dikali 2 per 10. 72,5 plus 7 dikali 0,2, 72,5 plus 1,4. Hasilnya yaitu 73,9. Kemudian mencari min. Rumus min sendiri adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. X bar sama dengan 3695 di per 50 sama dengan 73,9. Setelah itu mencari modus. Diketahui LO sama dengan 73 kurangi 0,5 sama dengan 72,5. LO adalah batas bawah kelas. Setelah itu intervalnya yaitu 7, B1 setelah itu yaitu B1 didapat dari 10 dikurangi 3, hasilnya yaitu 7, dan B2 didapat dari 10 ini dikurangi 7, dan hasilnya yaitu 3. Modus sama dengan LO plus C kurang buka B1 per B1 plus B2 kurang tutup sama dengan 72,5 plus 7 kurang buka 7 per 7 plus 3 kurang tutup sama dengan 72,5 plus 7 dikali 7 per 10. 72,5 ditambah 7 kali 0,7, 72,5 ditambah 4,9 yaitu 77,4. Soal nomor 6 yaitu mencari Q2 atau kuartil 2. Kuartil 2 terletak pada nilai ke-2 buka kurung 50 plus 1 per 4 dan hasilnya yaitu 25,5. Nilai 25,5 terletak pada interval kelas 73 sampai 79. LO sama dengan 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. F besarnya yaitu 3 tambah 17 tambah 2 tambah 1 sama dengan 23. F kecilnya 10, C-nya 7. Kuartil 2 sama dengan LO plus C kurung buka I kali N per 4 kurangi F besar per F kecil kurung tutup. 72,5 ditambah 7 kurung buka 2 kali 50 per 4 dikurangi 23 dibagi 19 kurung tutup. 72,5 ditambah 7 kurung buka 25 kurangi 23 per 10 kurung tutup. 72,5 ditambah 7 dikalikan 2 per 10. 72,5 ditambah 7 kali 0,2. 72,5 ditambah 1,4. Hasilnya yaitu 73,9. Setelah itu, soal ke-7 yaitu mencari desil 8. Desil 8 terletak pada nilai ke-8, buka kurung 50 plus 1 per 10 sama dengan 40,8. Nilai muka 40,8 terletak pada interval kelas 87 sampai 93. Maka LO-nya yaitu 87 dikurangi 0,5 sama dengan 86,5. N-nya yaitu 50, I 8, F besarnya sama dengan 7 tambah 10 tambah 3 tambah 17 tambah 2 tambah 1, hasilnya yaitu 40, F kecilnya 5, C-nya tetap 7. Desil 8 sama dengan LO plus C kurung buka I kali N per 10 min F besar per F kecil kurung tutup. 86,5 tambah 7 kurung buka 8 dikali 50 per 10 kurangi 40 per 5 kurung tutup. 86,5 tambah 7 kurung buka 40 dikurangi 40 per 5 kurung tutup.
86,5 ditambah 7 dikalikan 0,5. Maaf, 0/5. 86,5 ditambah 7, karena 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0, 7 dikalikan 0, hasilnya juga 0, jadi hasilnya 86,5. Setelah itu mencari persentil 80, persentil 40. Terletak pada nilai ke-40, buka kurung 50 plus 1 per 100. Dengan hasil 20,4. Nilai ke-20,4 terletak pada interval kelas 66 sampai 72. LO-nya sendiri yaitu 66 dikurangi 0,5 yaitu 65,5. I-nya 40, F besar 17 tambah 2 tambah 1 sama dengan 20, F kecilnya 3, C 7. Persentil 40 sama dengan LO plus C, buka kurung, I kali N per 10 min F min F besar dibagi F kecil kurung tutup. 65,5 ditambah 7 kurung buka 40 kali 50 per 100 dikurangi 20 dibagi 3 kurung tutup. 65,5 ditambah 7 kurung buka 20 dikurangi 20 per 3. 65,5 ditambah 7 dikalikan dengan 0 per 3. 0 per 3 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0, sehingga hasilnya tetap 65,5. Nomor 9 yaitu rank. Rangnya sama dengan nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Sama dengan 97 dikurangi 48 yaitu 49. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya yaitu sigma F X dikurangi X bar per N, yaitu 561,4 per 50 dengan hasilnya 11,228. 10 yaitu variansi dengan rumus S besar kuadrat sama dengan delta F X min X bar pangkat 2 per N min 1. 8452,5 dibagi 50 min 1. 8452,5 dibagi 49, hasilnya yaitu 172,5. Standar deviasi S sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 172,5 yaitu 13,134. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.